Loki, the third episode. Oke semuanya, setelah kita dibuat bertanya-tanya kemanakah Lady Loki pergi memakai Time Door? Dan semua jawabannya adalah nanti kita akan bahas, oke? Guys, sebelum kita lanjut, please hit the subscribe button supaya gua bisa terus diskusi sama kalian. Kita mulai breakdown Loki episode 3 ini. Gas kuy, capung Yeti. Pada scene awal, kita sudah disuguhkan dengan tanda tanya. Gua sempat mikir apakah Gimbal Commander adalah temennya Lady Loki. Tapi ternyata bukan. Di sini Lady Loki sedang menyelami pikiran dan ingatan Commander ini dengan harapan dia dapat memberikan informasi tentang Timekeeper. Yang menarik adalah ketika pertanyaan tentang Timekeeper, Commander selalu tersadar dan Lady Loki seperti melompat ke alur waktu lain yang terlihat dari warna langit kafe tersebut. Pertanyaan yang sama kembali diberikan tentang berapa jumlah penjaga dari Timekeeper. Tapi kita tidak diberikan jawaban akan pertanyaan ini. Padahal di Commander sudah diberikan pilihan as the audience, 50-50, atau phone a friend. Tapi informasi terakhir adalah lift yang mengarah ke Timekeeper berwarna emas. Tapi kalau kita pikir lagi, berapa lama The Commander dalam interogasi Lady Loki? Mengingat ia diculik saat momen Oskos, dan itu cukup lama. Pertanyaannya, informasi apa aja yang sudah didapat oleh Lady Loki? Di sisi lain kita bisa lihat bahwa Loki baru saja datang di Roxxcart bersama dengan para Minutemen-nya. Sedikit suguhan flashback dari point of view-nya Lady Loki. Kita berlanjut di scene di mana ternyata tempat yang dituju Lady Loki adalah TVA. Gila, gua mikir kemana-mana, dekat-dekat aja. Dan di sini kita diperlihatkan Lady Loki yang terheran-heran karena sihirnya tidak bekerja di TVA. Tapi yang asiknya adalah fighting scene yang keren dari cewek gua ini. That's my girl. Lalu datanglah Loki dengan dagger flip-nya yang epic, yang mengingatkan kita pada momen Ragnarok. Terjadi sedikit pertarungan, sembari Loki memastikan apakah varian ini memang Loki. Lalu diselingi dengan pengajuan proposal kerjasama, dan keputusan Loki akan menghadapi Timekeeper seorang diri. Tiba-tiba Ravonna Renslayer datang untuk menghabisi mereka berdua. Lady Loki mengancam akan membunuh Loki. Lah, buat apaan ya? Ya pasti disuruh dibunuh lah. Sesaat sebelum mereka disikat oleh tongkat kastinya Renslayer, Loki mengambil Tempad dan membuka Time Door. Ketika mereka masuk ke sebuah tempat yang entah di mana, Lady Loki mengambil Tempad. Namun sayangnya, Tempad itu lowbat. Udah ngedrop kali. Kelihatan, baterainya udah gembung. Lalu saat itu, Loki mengambil Tempad dari tangan Lady Loki dengan sedikit berteleportasi. Di sini, sekali lagi Lady Loki tidak mau disebut Loki dengan bahasa a Loki. Kok Loki ya? Dan ketika mereka keluar, Lady Loki tersadar bahwa mereka sedang berada di Lamentis One, bulan yang akan hancur bertabrakan dalam beberapa jam lagi. Dalam Tempad, tempat ini adalah level kiamat Sugro yang terburuk, the worst one. Saat itu, mereka berusaha menyelamatkan diri dari hujan meteor hingga sampailah mereka ke suatu tempat checkpoint. Di sini Lady Loki tiba-tiba ingin masuk ke dalam pikiran Loki dengan gerakan yang ini kenapa romantis sih? Oke, buang dulu pikiran itu. Namun sayangnya Loki tidak dapat ditembus. Mereka masih berdebat tentang Tempad dan cara pergi dari planet itu. Yang menariknya adalah Lady Loki mengungkapkan bahwa rencananya telah ia set up selama bertahun-tahun dan kini dikacaukan oleh Loki. Lalu mereka sepakat untuk pergi mencari daya untuk recharge Tempad tersebut. Pada scene ini kita mendapat informasi penting bahwa kini wanita yang kita asumsikan sebagai Lady Loki tidak ingin lagi disebut Loki dan namanya kini adalah
Sylvie. Yang menarik dari perkataan Sylvie adalah Loki seperti bukan sebuah nama, tapi julukan baginya. Baiklah, lanjut. Mereka menemukan sebuah rumah warga yang dimana pada momen ini Loki memakai ability lainnya untuk berubah menjadi seorang suami dari wanita tua itu. Namun sayangnya, baru beberapa kata aja udah disikat. Hilarious. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah bahtera untuk evakuasi massal. Loki menyamar menjadi petugas evakuasi Lamentis dengan helm KYT model terbaru. Tapi mereka sedikit tertahan karena mereka tidak mempunyai tiket. Ya, lagian kenapa sih Loki nggak berubah jadi salah satu dari mereka sih? Ini malah pakai mukanya sendiri. Oke, di dalam kereta, Loki menyinggung sedikit tentang ibunya yang telah mengajarinya sihir. Sylvie tertarik mengenai kisah Loki. Tapi kenapa dia jadi lucu sih? Oke. Back to topic. Loki meminta maaf karena ia telah spoiling Sylvie bahwa ia diadopsi. Tapi ternyata Sylvie sudah tahu, namun ia sama sekali tidak tahu tentang orang tuanya. Apakah mereka mempunyai kisah yang sama? Dan pada momen itu, Sylvie menjelaskan bahwa ability-nya ia pelajari secara otodidak. God's great. Tapi pembicaraan seketika beralih mengenai persoalan cinta, di mana Sylvie memiliki hubungan dengan seorang tukang pos yang bertemu saat penjelajahan Apocalypse to Another Apocalypse. Dan Loki juga mengkonfirmasi pada kita semua bahwa ia adalah seorang biseksual. Astagfirullah. Mending punya pacar dari PT Pos, Loki, daripada... Sudahlah. Kita tutup intermezzo ini dengan... Terjadi pertarungan antara mereka dengan petugas Lamentis. Dan yang menarik adalah Loki mempunyai ability Magic Power Blast atau apapun itulah yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Namun pada akhirnya mereka harus keluar dari kereta tersebut dan Tempad harus hancur di tangan Loki. Dan Sylvie, itu yang bikin gua jadi jatuh cinta sama cewek ini. Parah. Mereka melanjutkan perjalanan menuju bahtera evakuasi. Di perjalanan, Loki terus bertanya mengenai bagaimana cara kerja sihir Sylvie, dan kita diberikan informasi yang penting di mana Sylvie harus menyentuh tubuh korbannya lalu mengakses memori ingatan mereka sebelum mereka bekerja di TVA. Dan voila, manusia yang berada di TVA bukanlah ciptaan Timekeeper. Mereka hanyalah manusia biasa. Gua excited banget karena teori gua kemarin tembus. Dan yang tak kalah penting adalah semua yang berada di TVA adalah mantan varian. Oke, scene berlanjut ketika mereka sudah berada di kota dan berencana mendekati bahtera. Namun, bulan yang lain telah hancur dan meteor menghujani mereka. Ada adegan detail yang terlihat biasa namun tidak buat gua. Loki dan Sylvie melakukan gerakan yang benar-benar sama. Kok bisa? Serius, ini aneh. Dan pada saat itu, terjadi momen paling epik buat gua. Loki menghentikan sebuah gedung yang jatuh ke arah mereka. Apakah itu ability lain dari Loki? Atau Loki menyimpan beberapa Infinity Stone? Mungkin Tesseract seperti saat Thanos menghentikan serangan Loki? Atau Power Stone yang bisa mengendalikan sesuatu seperti saat Thanos mengendalikan bulan? Atau Time Stone yang bisa mereverse waktu atau mengembalikan ke keadaan semula? Kita punya PR nih. Lanjut. Mereka selangkah lagi memasuki area bahtera. Namun, The Ark disikat habis oleh meteor dari planet Lamentis yang lain. Dan usaha mereka sia-sia. Oke. Bagaimana menurut kalian tentang Loki episode 3 ini? Kalau buat gue sih ratingnya 9,11. Gue seneng sama building karakternya dari Sylvie, cara dia martial artnya, atau everything about Sylvie deh. Dan episode ini juga punya detail-detail yang penting yang mungkin kita lupakan. Oke, kita bahas ini nanti. Tapi kalau kalian kurang setuju sama gue atau punya pendapat lain, sikat di kolom komentar, oke? Terima kasih banget buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like and subscribe agar kita bisa terus berdiskusi
dan share video ini kemanapun kalian mau. Jangan banyak mikir. Alright then, we are Reverse Watch, United First, signing out.